Iya. Jujur kamu, jujur. Loh, Ya, Jujur buat dulu. maunya apa? Maunya apa? Mualaf. Kang, ajari dia Kang, nggak jujur dia. Kamu Dia mualaf jujur. apa bukan? Dia udah jawab dari tadi mualaf. Tunggu, sebentar. Begini. Katanya ajari Kang, ajari. Dia nggak jujur. Bagian mana yang Anda katakan saya tidak jujur? Ya, sekali lagi ku tanya, mungkin aku peka. Sekali Kamu lagi mualaf saya bukan? tanya, bagian mana yang Anda katakan saya tidak jujur, saudara? Kamu ku tanya mualaf apa Sekali bukan? lagi saya tanya Anda, apakah Anda bisa mendengar suara saya dengan jelas? Kau blow on. Karena Anda Blow on katakan kau, saya tidak setan. Ngamuk dong, kok ngamuk? Mukamu blow on. ngamuk. Ya, dia ditanya mualaf dia nggak jujur Kang. Sudah Ini saya katakan bagian mana? Ibu Karina yang tapi tidak tahu diri. Dengar saya baik-baik, Aku saudara. udah keluar aku ya. Udah keluar aku. Aku udah keluar aku. Ya. Aduh, Bang. nggak apa-apa, aman. Akang jangan merokok. Nggak apa-apa, aman. Teman-teman, bantu Pertama, layarnya. pertama tadi Lisa. Ya buat Lisa, teman-teman di pengamat debat apologet. dengarkan aku. Begini Pertama teman-teman ya, kau begini bilang teman-teman. aku- Tadi saya respon aku dia pergi ke sangat tempat baik dan sholat. saya respect sama dia karena dia sopan. Tapi di saat dia menghina dan menjatuhkan saya dan menuduh saya katanya bagian ada yang tidak jujurnya, saya tuntut dia nih. Bagian mana dia katakan saya tidak jujur? Dia Dan di saat dia mempermalukan menghina dirinya sendiri. saya, di situ mencerminkan bahwasanya itulah ajaran yang Aku sebenar-benarnya nggak yang dia benci sedang mualaf. terapkan. Aku nggak benci mualaf. Dia mualaf apa bukan? Saya di sini Coba tidak kalian sedang jawab dulu. mengolok-ngolokkan sesuatu benda. Saya tidak sedang menghina ataupun menghujat. Namun di situ Kalian dia jawab merasa ini. tersakiti. Kenapa? Ada apa dengan itu? Apakah Oi. benar-benar itu seperti apa yang engkau rasakan? Sesakit itu kah? Ngomong terus. Bagaimana? Aku penasaran. Jadi sekarang, oke, Lisa, Anda kamu penasaran. jawab. Tadi sempat mengatakan bahwasanya saya berbohong. Di bagian mana saya berbohong? Apakah Anda Di bisa bagian kau nggak bilang kau mualaf apa tidak? Anda bisa mendengar ucapan saya di bagian mana saya berbohong? Anda bisa jelaskan di bagian mana? Bagian mana? Di bagian Bagian pahamu. mana? Di bagian mana? Bagian pahamu. Ibu Karina, Anda sudah usia 50 tahun. Saya pikir tadi Anda cukup bijak dalam Ya, kau main-main sama aku. Ini keimanan Anda. Kau main-main Namun sama Anda aku. seperti anak kecil yang Kang, terjebak di dalam ajari tubuh dulu orang anggotamu dewasa. ini. Anda seperti anak-anak. Ajar Kau udah gimana? jawab. Dia udah pinter kok, sering kajian di masjid. Emang udah pinter. Lu aja yang Ya, dungu. kau bilang tadi aku pergi ke musola. Di musola orang lagi sholat, apa nggak mengganggu? Itu satu kesalahanmu. Kesalahan Anda di situ dan Anda mengatakan saya berbohong tidak jujur. Di bagian mana Anda mengatakan saya berbohong? Kedua, aku tanya Di bagian mualaf mana apa saya bukan? katakan? Dari bagian mana? Anda Cuma merasa jawab iya tersakiti atau tidak. di saat Anda Cuma jawab aja iya apa tidak. saya bahwasanya di tempat musola Anda bisa masuk kapan saja, tidak Sekali dibatasi. lagi kutanya kau, sekali lagi kutanya kau. Itu. Emang gini dia kawan, Lu yang ini. gini. Cuma ditanya aja, cuma karena modal jilbabmu aja langsung Tunggu, kau yang benar. Saya tanya Anda, di bagian Modal mana Anda jilbab. mengatakan saya berbohong? Anda tidak berani mengatakan itu, karena hati-hati di saat Anda mengatakan saya bagian berbohong, saya akan kejar Anda sampai dimanapun itu. Anda mengatakan saya bagian berbohong, dan saya minta buktinya. Itu. Aja. Itu tanya aja, kau mualaf bukan? Kan Kau mualaf bukan? Ini geli. Udahlah Kang, nggak sadar gini dia. Tanya mualaf nggak mau jawab. Udah Iya, dijawab betul, dari iya. tadi dia mualaf. Ini loh teman-teman, ini ya teman-teman Berarti ya. mualaf Ini dia lihat. Kristen. Berarti Ini- pernah Kristen. Pernah Kristen. Nggak pernah di Kristen, pernah dipermalukan dia. Aku ingat. Begini saya begitu ya kan, tapi dia tidak bisa menyanggah argumen saya, dia tidak bisa menjawab pertanyaan saya, tapi dia hanya bisa menghina. Tahu nggak teman-teman,
Di saat dia mengatakan saya begini, dia mengatakan saya begitu, itu adalah dirinya. Kenapa? Karena dia tidak bisa menjawab saya gitu. Yang sedang-sedang itu, yang setengah-setengah itu dia. Karena dia tidak bisa mencerna apa yang saya ucapkan. Muslim kok dilawan. Orang yang muslim itu udah pasti cerdas karena dituntut memang untuk cerdas. Gitu ya. Agak lucu dan aneh. Ini ada 100, bukan 100 ya itu ya. 1,3K, teman-teman bantu kita untuk naikkan like live kita dulu untuk memperkuat room kita. Ini baru 25K. Ini rawan ya teman-teman ya. Kalau sampai 13K ini nih biasanya rawan banget ya. Jadi bantu saya untuk naikkan like live-nya dan love orange-nya. Yang belum follow boleh di-follow juga. Di-follow teman-teman, tapi bukan untuk mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Kalau kalian respon baik, maka saya juga akan respon baik. Kalau kalian mengucapkan kata tidak baik, saya juga akan membalas dengan kata-kata yang tetap baik namun itu terdengar tidak baik di kamunya. Ya, teman-teman yang 1,1K ya, di sini yang nonton 1,1K, jangan lupa bantu di subscribe YouTube Pengamat Debat Apologet. Nanti saya live-kan di situ yang barusan ya. Bagi kalian yang telat hadir, Kak Lisa dengan si Karyana tadi tonton nanti di Pengamat Debat Apologet ya. Jangan lupa di follow juga tuh akunnya Lisa, soalnya dia suka debat juga di sana. Ini seorang mualaf. Saya nggak suka debat. Di sini hampir 105K, 15K, Kang. Jadi di sini hampir 15K, boleh di follow aja juga teman-teman. Dan yang belum kenal sama Akang, karena kan kita biasanya live-nya itu gombal-gombalan ya teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman belum kenal sama Akang. Nah, ini nih, Akang juga pendiskusi lintas iman ya. Kalau saya bukan pendebat, kalau Akang itu pendebat. Saya orang tipikal yang bukan berdebat. Pencinta debat, saya bukan orang yang suka berdebat ya. Namun kalau misalnya ada orang yang seperti itu tadi, saya akan kejar dia. Bagian-bagian yang memang dia tidak tahu tapi sok tahu. Saya sudah sering katakan di sini, mereka yang mengatakan seperti itu, saya tunggu dia. Saya kasih 2 pilihan tempat, ya kan? Di Polresta atau di Polda ketemu sama saya dan bawa bukti mengatakan saya berbohong seperti itu. Di mana buktinya gitu. Jadi, kalaupun misalnya dia udah di Pontianak ya kan, dia mau minum, saya traktir. Jangankan minum ya kan, babi guling pun, babi panggang pun saya traktir dia. Yang penting berani aja ketemu di sini. Jangan sembarang ngoceh, jangan sembarang ngomong. Bilang berbohong tapi dia sendiri nggak tahu yang saya berbohongnya tuh di bagian mana, kan lucu. Gitu ya. Terus pas ditanya hanya bisa bilang bodoh kau, gila kau, sinting kau, miring kau ya. Tapi dia nggak bisa jawab pertanyaan kita, satu pertanyaan aja nggak bisa jawab, cuma bisanya ngomong-ngomong seperti itu aja. Kenapa? Karena mereka tidak dituntut untuk cerdas. Kalau Islam itu ya, itu kita memang diajarkan untuk cerdas. Bangun pagi aja kita udah ada tuh aturannya. Bangun pagi itu kita baca doa, dan sebelum tidur malam hari untuk besoknya aja kita udah terencana tuh. Makanya di dalam Al-Qur'an itu jelas sekali teman-teman ya. Di situ untuk kita ini yang masih belum menikah ya, untuk yang masih belum menikah, untuk menikah aja udah direncanakan sebelumnya di dalam Al-Qur'an. Sudah menikah bagaimana nanti dalam pernikahan juga di situ sudah ada penjelasannya. Penjelasan secara spesifik dan detail nggak ada ya teman-teman ya. Itu perlu pakai buku tafsiran lagi. Nah terus semenjak kalau untuk ibu hamil ya, ibu hamil di saat hamil 0 bulan sampai 4 bulan itu juga sudah ada. Sebelum janin ditiupkan menjadi sebelum roh ditiupkan ke janin, setelah roh ditiupkan ke janin, itu bagaimana sebagai seorang ibu juga sudah ada di dalam Al-Qur'an. Itulah bukti bahwasannya kita umat muslim ini ya, itu harus pintar teman-teman. Harus terencana gitu. Dari Al-Qur'an tuh kita udah dilatih untuk merencanakan segala hal berkehidupan di dunia ini. Dari 4 bulan sampai melahirkan juga sudah ada di dalam Al-Qur'an. Setelah melahirkan bagaimana menyusui anak juga sudah ada. Berapa tahun kita menyusui anak, cara mendidik anak, itu sudah ada. Itu indahnya Islam, dan kita diajari untuk selalu terencana. Dengan begitu secara tidak langsung berarti kita diajari untuk pintar. Bukan hanya ngikut aja, nggak tahu diimani aja.